Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Eka Pratama, NIM F1B 081065 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mataram. Pada video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Elektronika Industri yang diajar oleh Bapak Dr. Insinyur I. Ketut Wiryajati, STMT, IPU ASEAN Engineering. Baik, tugasnya itu kita disuruh menjelaskan 10 rangkaian UJT yang ada di PPT. Baik, itu yang pertama ada pulse generator. Eh, Rangkaian ini menunjukkan rangkaian generator pulsa sederhana yang terdiri dari osilator UJT seperti 2N2P 2N2 420 Q1 dan silikon transistor keluaran bipolar seperti BC547 pada Q2 yang ada di rangkaian. Tegangan output UJT yang diperoleh dari resistor 47 ohm R3 mengalihkan transistor bipolar antara beberapa ambang saturasi dan cut off, menghasilkan pulsa output horizontal top pad. Bergantung pada waktu mati T pulsa, bentuk gelombang keluaran terkadang bisa berupa pulsa persegi panjang, sempit, atau seperti yang ditunjukkan di terminal keluaran pada rangkaian gelombang persegi. Amplitudo maksimum dari sinyal keluaran dapat mencapai level supply, yaitu plus 15 volt. Selanjutnya itu ada yang kedua, sawtooth generator atau generator gigi gergaji dasar yang menampilkan paku runcing bermanfaat di sejumlah aplikasi yang terlibat dengan pengaturan waktu, sinkronisasi, penyapuan, dan sebagainya. UJT menghasilkan bentuk gelombang semacam ini dengan menggunakan sirkuit langsung dan murah. Skema pada rangkaian menampilkan sirkuit salah satu sirkuit yang meskipun bukan merupakan peralatan yang presisi, akan memberikan hasil yang layak di laboratorium dengan kisaran harga yang kecil. Sirkuit pada rangkaian ini terutama merupakan osilator relaksasi dengan keluaran yang diekstraksi dari emitor dan dua basis 2N2646 UJT dihubungkan ke rangkaian osilator tipikal untuk jenis unit ini. Yang ketiga ada free running multivibrator. Rangkaian UJT terbukti pada diagram yang ditunjukkan pada rangkaian menyerupai rangkaian osilator relaksasi yang dijelaskan dalam beberapa segmen sebelumnya. Selain itu, konstansa RC-nya lebih dipilih untuk memberikan keluaran gelombang kuasi persegi yang serupa dengan yang ada pada transistor standar multivibrator stabil. Transistor UJT tipe 2N2646 bekerja dengan baik dalam pengaturan yang ditunjukkan ini. Pada dasarnya ada dua sinyal keluaran pulsa berjalan negatif di basis UJT2 dan pulsa positif di basis 1. Amplitudo maksimum rangkaian terbuka dari masing-masing sinyal ini adalah sekitar 0,56 volt. Namun ini dapat menyimpang sedikit tergantung pada UJT tertentu. Yang keempat ada monostable multivibrator. Mengacu pada rangkaian berikut, kami menemukan konfigurasi one shot atau multivibrator monostabil. Transistor UJT UJT 2N2420 dan BJT silikon 2N2712 atau BC547 dapat dilihat disatukan untuk menghasilkan pulsa
Output amplitudo tetap soliter untuk setiap pemicu tinggal di terminal input rangkaian. Eh, Dalam desain HUS ini, kapasitor C1 diisi oleh pembagi tegangan yang ditetapkan oleh R2, R3, dan resistansi basis ke emitter dan transistor Q2 menyebabkan sisi Q2 negatif dan sisi Q1 positif. Yang selanjutnya yang kelima ada general purpose oscillator. Generator purpose oscillator, osilator relaksasi sederhana, menawarkan banyak aplikasi yang dikenal luas oleh sebagian besar penggemar elektronik. Transistor unijunction adalah komponen aktif yang sangat tangguh dan andal yang diterapkan pada osilator jenis ini. Skema di bawah ini menunjukkan rangkaian osilator. Skema pada rangkaian osilator relaksasi UJT dasar yang bekerja dengan perangkat UJT tipe 2646. Output sebenarnya adalah gelombang gigi gergaji agak melengkung yang terdiri dari amplitudo puncak yang kira-kira sesuai dengan tegangan suplai, yaitu 22,5 volt. Dalam desainnya, rangkaian ini arus yang mengalir melalui sumber DC melalui resistor 1 mengisi kapasitor C1. Akhirnya perbedaan potensial FFE terakumulasi secara stabil di C1. Selanjutnya yang keenam ada simple crystal oscillator. Simple crystal oscillator konfigurasi berikut pada rangkaian menunjukkan 100 kH 100 kHz oscillator kristal sirkuit yang dapat digunakan dalam metode standar apapun seperti frekuensi standar alternatif atau generator frekuensi spot. Desain ini menghasilkan gelombang keluaran yang berubah bentuk yang bisa sangat sesuai dalam standar frekuensi sehingga dapat menjamin harmonisa yang kokoh yang dimuat dengan spektrum RF. Selanjutnya yang ketujuh ada transmitter RF strength detector. Detektor RF circuit yang ditunjukkan dalam diagram berikut dapat diberi daya langsung dari gelombang RF pemancar yang sedang diukur. Ini memberikan frekuensi suara yang disetel variabel ke dalam headphone impedasi tinggi yang terpasang. Tingkat suara dari keluaran suara ini ditentukan oleh energi RF, tetapi bisa saja cukup bahkan dengan pemancar bertenaga rendah. Sinyal keluaran diambil sampelnya melalui kumparan pickup L1 RF yang terdiri dari 2 atau 3 lilitan kawat box up berinsulasi yang dipasang dengan kuat di dekat kumparan tangki keluaran pemancar. Tegangan RF-nya diubah menjadi DC melalui rangkaian dioda SAN yang terdiri dari kapasitor pemblokiran C1, dioda D1, dan resistor filter R1. DC yang diperbaiki resultan digunakan untuk mengganti transistor unijunction dalam rangkaian osilator relaksasi. Yang ke-8 ada metronom. Sirkuit metronom ya. Pengaturan yang diberikan di bawah pengaturan yang diberikan pada rangkaian menunjukkan metronom yang sepenuhnya elektronik menggunakan transistor unijunction 2N2646. Metronom adalah perangkat kecil yang sangat berguna untuk banyak artis musik dan orang lain yang mencari nada yang dapat didengar dengan waktu yang sama selama komposisi musik atau nyanyian. Selanjutnya yang ke-9 ada doorbell for 4 entrance. Diagram yang ditunjukkan pada rangkaian memungkinkan sinyal audio independen diekstraksi dari masing-masing saluran yang ditunjukkan. Saluran ini mungkin termasuk pintu unik di dalam gedung, berbagai meja di tempat kerja, berbagai ruangan di dalam rumah, atau area lain di mana tombol